Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekarang warahmatullahi saya ada di wabarakatuh. desa apa Pak tadi? Desa Dasan Dasan Griye, Gria, Dusun Gegutu Dusun di Reban, Kagugudu Rebang, dan Lingsar, Kecamatan Lingsar, kemudian Lombok Barat, Lombok Kabupaten Barat, Lombok Kabupaten Lombok Barat, Barat, ya, Nusa Nusa Tenggara Tenggara Barat, Barat, Indonesia, Indonesia apa lagi? dan dunia. Dan dunia. Eh, saya bersama dengan beliau, Mami apa itu Papu Icung ya, Ya, Pak Papu Papu Icung. Beliau adalah salah satu tokoh pewayangan yang ada di Lombok. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen mengenal beliau lebih lanjut, silakan datang ke sini aja. Nanti ngobrol-ngobrol sama beliau sampai mana pewayangan. Untuk sementara ini saya yang mewakili, saya mau pengen ngobrol-ngobrol dengan Papu Icung tentang wayang Lombok. Gini, Papu, saya manggilnya bagaimana nih? Papu aja. Papu aja. Ya, Papu. Papu Bajang. Karena masih umurnya 36 katanya. Masih 36. 63, Oh, rasa 63. 36. 63-nya dikecilin. Iya, iya. 63. 36. 36. Jadi gini, Papu, saya melihat bahwa di Lombok ini wayang itu kayaknya belum banyak dikenal di kalangan anak muda. Iya, iya, Ya, belum dikenal di anak muda. Jadi mungkin Pak Apu ada sedikit program atau bagaimana untuk bisa memperkenalkan wayang ini supaya lestari di kalangan anak muda. Ya karena memang kita sadari juga bahwa kita sebagai manusia, sesungguhnya kita ini adalah wayang. Ya, betul. Jadi wayang yang digerakkan oleh yang maha dalang, Betul. yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang bisa bergerak kecuali gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadarullahnya. Kedipan mata sekalipun adalah gerak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbicara wayang, memang wayang ini pengaruh Jawa. Ya. Pengaruh Jawa, tetapi begitu masuk di Lombok ini agak sedikit beda cerita yang ceritanya. diambil. Kalau yang di Jawa kan banyak bercerita tentang Mahabharata. Ramayana dan Mahabharata. Ya, Ramayana. Termasuk juga kisah Mahabharata Ramayana itu di Bali. Ya, betul. Nah, di Lombok justru wayang Menak Sasak yang disebut dengan tokohnya adalah Jayeng Rane. Jayeng Rane. Dan wayang Sasak ini, wayang Menak Sasak ini sudah dinyatakan sebagai WBTB oleh Menteri Pendidikan Apa dan itu? Kebudayaan. Mungkin Warisan budaya tak benda iya, milik iya. suku bangsa Sasak. Betul. Yang sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia milik suku bangsa Sasak. Jadi berdasarkan sejarah bahwa Sunan Prapen itu bagian dari Wali Songo menyebarkan agama Islam itu dengan media wayang. Media wayang itu yang disebut dengan wayang Menak. Betul. Makanya yang unik juga di Lombok ini, dalangnya itu adalah orang Hindu. Tetapi cerita wayang Sasak itu menceritakan tentang bagaimana Wong Agung Jayeng Rane yang sebagai sosok Amir Hamzah yang mengislamkan negara-negara yang masih belum mengenal Islam. Dalangnya Hindu, tetapi dia juga bisa menyebut syahadat dalang itu. Nah, karena dia dalang. Begitu. Ini yang unik di Lombok. Saya ingat dulu itu namanya wayang giur, wayang satep namanya, kayak yang sudah tidak ada. Nah, sekarang ini kan yang tren adalah guru kami, ayahanda kami. Kenapa saya bilang guru kami? Dia yang melatih saya menjadi dalang kerusuhan ini. Kenapa dalang kerusuhan? Karena saya keluar dari pakem. Saya buat cerita sesuai dengan cerita yang ada di kehidupan kita. Dan saya buat tokoh itu ada namanya Papu Icung. Papu Icung. Ya. Kan saya jadinya Papu Icung. Tokoh utama jadinya. Ya, tokoh utama. Dalang sekaligus tokoh utama. Ada yang namanya Amak Keso. Amak Keso ini dia bemisan sama Amak Beko yang dipelihara oleh Lalu Nasib. Jadi Beko ada di Gerong, Keso ada di Gegutu. Gitu kan. Nah, yang ketiga namanya Tuak Balong. Tuak Balong. Jadi, ada 3 berarti? Tiga tokoh utama. Nah, ini Amak Keso ini di dalam kisah itu pasti dia ingat sahabatnya namanya Tuak Balong sama Amak Keso. Karena anak cucunya Tuak Balong sama Amak Keso ini, dia kalau mau kuliahkan anaknya di Lombok, mau UNRWA, mau sama dia mondok di Rasen Agung. Yang carikan pondok. Ini
kisah-kisah seperti Iya. itu yang kita buat. Mungkin bisa diceritakan salah satu atau tiga-tiganya lah, dari tokoh siapa tadi, Papu Icung, Papu Belo, Tua Balong, Tua Balong, terus satu lagi siapa tadi? Amak Keso. Amak Keso. Itu karakternya bagaimana masing-masing? Jadi Amak Keso itu dia orang etnik dari Mbojo. Oh, etnik Bojo. Tapi lama dia tinggal di Mataram, di Lombok. Dasan-Agung. Di Dasan-Agung. Iya, makanya Amak Keso ini sampai pernah juga komplain sama seorang ibu. Yang pada saat itu, ibu itu dia lepas anaknya. Anaknya ini nangis. Ina, umba, kina, umba, ina, umba, ina. Iya. Bahasa umba, ina, bahasa Mbojo itu Ya, tahu saya. Iya. Nggak usah disebutkan. Akhirnya apa? Nggak usah disebutkan. Katanya Kesun, dia kurang ajar. Masa ina umba. Padahal artinya ina umba, Ya. ina gendong saya. Ya. Tapi kalau bahasa Bima, Ya. bahasa Mbojo kan Ya. umba ina itu lain Ya, artinya. ada disensor. Dalam tanda petik. Ya, disensor tit, gitu. Tapi inilah hebatnya Sasambu. Ya. Sasambu, Sasak sama Mbojonya Ya. gitu. Nah, ini tokoh yang dari Mbojo. Nah, kalau Tua Balong, ceritanya Tua Balong ini dia juga Orang banyak. mana dia nih, Mi? Dia orang Sumbawa. Orang Sumbawa. Dan Sumbawa yang saya ambil itu adalah Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Sumbawa Barat, Pariri, Lema Bariri. Kenapa? Karena ini Tua Keso ini juga dia punya kedudukan dan dia disegani oleh bos-bos Nyumon. Nah, begitu. Sumbawa. Jadi keluar pakem semua Ya, berarti ya. keluar pakem. Ada 3 tokoh. Nah, ada enggak programnya Papu ini untuk misalnya sih supaya bisa sama kalangan, kalau orang apa namanya Gen Z itu Jeget-jeget itu, ya, jeget-jeget, jadi kan. supaya dikenal lah wayang ini gimana kira-kira menurut Mami, ada program apa misalnya atau saya- dari perannya pemerintah atau bagaimana gitu. Dari pemerintah, saya pernah diundang 2 kali di Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Waktu itu yang menjadi kepala dinas itu lalu Muhammad Fauzal. Ya karena saya juga pegawai kantor dinas Ya. juga kan. Kita saling bantu. Saya pegawai pariwisata juga. Jadi jelek-jelek Papi itu juga ASN dulu. Tapi sekarang sudah pensiun 4 tahun ya. Jadi berkeinginan dari pihak pemerintah bisa mengundang kita untuk sebagai bagian sosialisasi. Ya, betul. Sosialisasi, kalau Dikbud misalnya kita bisa direkomendasi untuk ke sekolah-sekolah misalnya. Oh iya benar. Ke SD, Iya, benar. ke SMP, Kita ke diundang SMA, untuk SMK. pagelaran Diundang. wayang. Iya, Ya, pagelaran paling nggak 1 wayang. jam lah, Dan misalnya. yang paling saya idam-idamkan itu mudah-mudahan nanti Pak GI, kepala bidang itu Pak GI. Mohon maaf Pak Ji, Pak Ji. pelunggur disebut ini. Jadi, nanti karena saya juga pensiunan dinas pendidikan, Oh, siap. sama Oke. dengan Pak Ji. Nah jadi kalau misalnya kita buat wayang ini menjadi bahan pembelajaran, Ya. sebagai media pembelajaran, dia gampang. Saya pernah dulu menjadi moderator pada saat Lalu Nasib AR diundang sama DPR. Kita main di Taman Budaya, Papu Icung sebagai moderator. Nah pada saat itu konsepnya adalah wayang bertanya, DPR menjawab. Oh. Jadi wayang bertanya, DPR menjawab. Betul, betul. Nah itu konsepnya. Nah sekarang kita balik. Siswa bertanya, wayang menjawab. Tatkala dalang ini tidak bisa menjawab, kita panggil kepala dinas untuk jadi dampingi dalang itu untuk menjawab. Karena siswa bertanya, wayang menjawab. Nah, itu artinya akan ada jenis kreasi baru untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Di samping itu nanti kan bisa saja anak itu bertanya, Pak, ini kan wayang baru, adakah wayang-wayang pakem? Kan dalang akan menjawab, betul. ada wayang pakem ini begitu. Iya. Ini harapan. Dan harapan saya sebenarnya saya kepingin begitu saya dari Jakarta dulu pernah menjadi wakil NTB untuk Pesta Dongeng Nusantara di GI, di Grand Indonesia Jakarta. Nah, itu saya kepingin kalau di tempat saya kepingin buat storytelling ya. Jadi dongeng-dongeng Sasak, dongeng-dongeng tentang cerita agama untuk kita telurkan kepada anak-anak yang belum punya dosa. Betul. Anak-anak yang masih bersih
bersih. Kalau kita ini kan dosa banyak. jadi anak-anak ini yang masih bersih kita berikan dia sentuhan-sentuhan, tulisan-tulisan yang apa namanya yang suci juga. Jadi anak-anak ini sehingga anak-anak itu akan mendengarkan cerita tentang Nabi, cerita tentang rakyat Lombok, cerita rakyat Lombok. Godek-godek, tertuntel-tuntel, lampak lendong kau, cilinaya, cupak gerantang dan lain sebagainya bisa kita jelaskan kepada anak-anak dalam bentuk hiburan. Betul. Anak-anak TK kita undang. Betul, Ya guru-guru TK ya ingat kita bisa undang nanti kalau kita sudah launching, tapi belum sekarang. Suatu saat pasti akan terjadi. Iya. Keren tapi programnya Mi. Jadi kita memperkenalkan wayang kepada anak-anak seusia sedini mungkin supaya istilahnya adalah pelestarian budaya-budaya kita, budaya-budaya luhur kita. Bahkan kita bisa keluar dari pakem bahwa wayang tuh enggak harus Mahabharata, enggak harus Ramayana, enggak harus begini. Karena di beberapa daerah penggerak wayang misalnya kayak di Jawa itu sudah banyak keluar dari pakem. Banyak yang satir, banyak yang ini. Jadi saya rasa ini ada kesempatan yang banyak. Ada berapa sih dalang di Lombok ini? Kurang lebih ada 50-an. Ada banyak padahal dan kita kan bergabung di dalam Senawangi namanya persatuan di dalam organisasi Persatuan Pedalangan Indonesia. Yang ketuanya sekarang adalah Didik Sumardi. Selamat Pak Didik Sumardi di Jalan Udayana Pelonggos terpilih sebagai DPR dari Golkar. Wah, masuk politik ini. Saya akan undang nanti. Ya. Masuk politik ini. Wayang itu mau politik mau agama, pokoknya wayang itu adalah gerak dalang, dari dalang. Jadi karena kebetulan beliau adalah ketua Pepadi yang saat itu kita musda dan dia terpilih ya ketua Pepadi kita Bapak Haji Didi Sumardi. Jadi nanti kalau kita bicara soal wayang ini, bila perlu harus ada pergelaran yang semakin intens sehingga wayang ini bisa lestari. Ya. Atau gini, Papu kan punya peralatan untuk pewayangan peralatan. Mungkin bisa nggak dibuatkan, mungkin di pojok situ di Brugak itu dibuatkan apa namanya kayak layarnya itu namanya kalau di Sasak apa namanya? Clear. Ya itu dibuatkan. Nanti, sebenarnya hajatan saya untuk itu. Ya. Nah kalau misalnya jadi storytelling, ya kita ambil gambar, kita tembak dia dengan LCD. Ya betul. Jadi nanti mau nonton dari luar, mau nonton live dari dalam itu itu sebenarnya keinginan saya. Jadi nanti untuk sementara buatkan itu, nanti Mami kalau Papu kalau ada program misalnya pengen mendalang tentang apa, undang saya. Oh iya. Nanti saya coba shoot itu, coba shoot Mami ketika mendalang itu seperti apa. Saya sih pengen benar-benar pengen melihat sebenarnya. Kalau kita bicara tentang dalang ini, makanya saya oleh kakanda kami namanya. Saya sebut saja karena dia adalah orang yang saya kagumi juga. Dia penulis sambil berjorak-jorak. Kalau Pak Sahnan, Papu Icung ini Ki Dalang Ngorayang katanya. Ki Dalang Ngorayang kenapa? Karena saya keluar dari pakem itu. Yang jelas walaupun kita keluar dari pakem ya. Tapi tetap konsep wayang itu kita tunjukkan. Kita jaga, kita tetap. Walaupun kita pakai pinil juga ada. Oh pernah dari pinil, Papu? Ya memang awalnya dari pinil karena saya kan pernah jadi guru di SMA. Jadi saya buat kreasi pakai pinil. Jadi saya buat pinil itu satu pakai dasi, ya, yang dua pakai pakaian Sumbawa, yang ketiga pakai pakaian Bojo. Jadi tiga itu. Dan uniknya sebelum kita main, seke saya itu main band dulu. Oh, ngeband dulu. Ngeband pakai kajen. Kebetulan anak saya ngeband lagu-lagu Iwan Fals dan sebagainya. Nah, itu kan baru kita masuk kepada tradisi. Betul. Nah, dan saya di dalam pengaksama wayang Sasak ini, wayang Papu Icung Performance ini, wayang kreasi ini, saya menggunakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Wah keren. Jadi selalu mengingatkan itu berarti. Supaya jangan kita hanya mengingat
pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sekali seminggu. Ya, sebagai anak-anak seremonial aja, setiap sebagai apel. ya sebagai seremonial Ya, maksudnya. saya kepingin supaya dia merasuk ke dalam Betul. jiwa bangsa Indonesia ini, karena kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan apa, lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kan. Jadi itu kan dijabarkan lagi dalam bentuk konsep Pancasila. Dijabarkan lagi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, Undang-Undang Dasar 45 boleh diamandemen. Silakan. Betul. Kewenangan DPR mengamandemen. Ya. Tetapi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tetap bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Betul. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Begitu. Keren. Baru masuk. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan sosial bagi seluruh Indonesia. Keren. Itu anunya. Keren. Iya. Tadi sedikit saya dengar bahwa Papu ini sebenarnya teman-teman, beliau ini adalah lulusan sarjana sarjana hukum, bukan lulusan ya, tapi beliau adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Tapi jeluntrungnya apa namanya, kalau ujung-ujungnya beliau ini menjadi guru dan saya seniman. pernah dikasih julukan bahwa saya ini guru SH. Guru SH. Artinya guru sadar hukum. Nah, itu ceritanya bagaimana Pak Bu, dari sarjana hukum lari ke jadi seorang pengajar atau guru, terus mendalami sebuah kesenian pewayangan ini, cerita awalnya bagaimana gitu loh? Kalau masalah wayang ini saya kegemaran sejak kecil. Jadi waktu SD saya buat wayang dari karton, kemudian saya jual kepada teman-teman saya. Gitu. Kita buat keris. Memang ada darah seni memang ya. Buat keris dari karton dapat 10 rupiah. Kalau buat wayang dapat 25 rupiah. Sampai saya dapat beli kambing waktu masih SD, SMP itu. Jadi wayang karton. Makanya nggak bisa kita lihat karton kalau di kantor-kantor. Nggak dikiloin ya, bawa pulang aja. Ada map rupanya, langsung kita minta ya. Itu pengalaman. Nah, kalau saya sebenarnya cita-cita saya dulu menjadi guru. Tapi kenapa masuk Fakultas Hukum? Nah, begini ceritanya. Begitu saya daftar di Unram, kan saya tamat SMA itu tahun 81. Begitu saya daftar di Unram 81-82 itu, saya pilihan pertama adalah FKIP Sipik Hukum. Pilihan kedua Fakultas Hukum. Begitu saya lihat pengumuman Sipik Hukum, enggak lulus saya. Saya abaikan. Saya anggap bahwa Fakultas Hukum juga tidak lulus. Lagi 2 hari mau daftar ulang, saya punya teman namanya Baik Sunarsih, istrinya Des Eprana, Pak Des, ingat. Nah, jadi dia yang ingatkan saya. Apa katanya? Saya sedang jadi tukang las sama suaminya kan, sama berayinya masih pacaran. Jadi pas itu, Hasanan ini sombong sekali baru dia lulus katanya. Saya enggak lulus. Dia bawa koran. Apa itu kan? Taunya di Fakultas Hukum. Saya lihat nomor ujian saya, pas nama dan sebagainya. Akhirnya apa? Saya ambil honor saya. Yang ngelas itu saya pinjam dulu 3.500, kemudian nyari lagi 3.500, 7.000 daftar ulang sama dapat jaket pada saat itu. Karena SPP di Unram itu masih kalau tidak salah itu
9.000. 9.000 ya. 9.000. Tahun 80-an. Tahun 80-an itu. Jadi akhirnya saya kuliah. Daripada ini kan sipik hukum, fakultas hukum. Mirip-mirip lah pelajarannya karena ada hukum. Ada hukum. Akhirnya ya benar juga, begitu saya masuk kuliah semester 2, datang guru saya, guru kesenian saya, namanya Pak Isaka Ahmad. Karena Pak Isaka Ahmad ini dia adalah murid kesayangannya saya kan. Ya, Pak Sahnan, ayo Sahnan katanya. Iya Pak Guru, bisa latih teman-temannya di sekolah, nanti dikasih honor sama sekolah 5.000 sebulan. SPP di Unram itu 9.000. 9.000. 6 bulan, 1 semester 9.000. Wah ini berarti rezeki. Begitu 2 bulan saya bisa bayar SPP kan? Oh saya siap. Jadilah saya pembina ekstrakurikuler. Awalnya seni, teater karena saya senang main drama. Ya. Senang main drama. Lama sudah sekitar 1 tahun saya melatih, sudah kita tidak bingung-bingung lagi mikirkan SPP kan, jadi orang tua kita terbantu. Akhirnya pindahlah 1 guru. Sedangkan jumlah anak ini semakin banyak sampai 10 kelas, kelas 1. Kalau dia sudah jadi SMA 3 ya. SMA 3. Ya. Mataram dulu SMPP namanya. Nah, begitu saya begitu guru kesenian itu pindah 1, kan enggak ada yang ngajar kan? Betul. Datanglah ke ruang guru. Dipanggil ke ruang guru. Pak Sahnan, sudah saya lapor sama kepala sekolah. Bisa ngajar di kelas. Yo, saya belum pernah jadi guru kelas. Dikasih tahu terus kapan saya mulai masuk? Hari Senin. Dia ngasih tahu itu hari Sabtu. Bawa yang saya buatlah, bikin pelajaran. Ternyata ada kurikulum ini teater itu ada. Akhirnya saya cari buku, belajar. Saya untuk jadi guru hari Senin, saya belajar jadi guru malam Minggu di rumah. Dalam waktu 2 hari aja, 2 malam lah anggap ya. Apa nih mulai coba praktik, ternyata betul. Ternyata gampang jadi guru. Betul. Betul itu. Enggak perlu itu. Jadilah saya guru. Guru bertambahlah di samping dapat honor ekstrakurikuler 5.000, kemudian dapat juga 20 jam pelajaran. Hampir saya dapat 10.000 sebulan. Aman. Sampai saya bisa santuni orang tua juga kan. Kita masih muda. Nah, akhirnya kuliah lolos, akhirnya jadi seperti ini. Jadi saya belajar sendiri yang namanya. Otodidak lah. Ya. Nah, kemudian pendek cerita, saya kan jadi guru. Lama diusulkan untuk menjadi PNS. Saya SH. Kalau saya pilih guru, saya bukan guru. Saya jadi guru ini pekerjaan semalam. Saya belajar terus jadi guru. Akhirnya saya tanya sama pegawai bagian kepegawaian di Dikbud dulu namanya. Saya ini kan SH. Oh bisa, tapi pilih nanti. Mau pilih tenaga administrasi atau tenaga edukasi. Begitu kan, tenaga pendidik. Akhirnya administrasi. Administrasi di lingkup Kementerian Dikbud. Ada yang edukasi kan pendidikan, guru. Akhirnya saya pilih administrasi. Berkali-kali saya periksa supaya jangan salah. Akhirnya jadilah saya tenaga administrasi. Begitu itu keluar SK jadi pembantu pimpinan pada seksi kebudayaan di Lombok Barat. Begitu saya jadi pegawai 1 tahun karena saya dianggap ada bakat. Ada program namanya apresiasi seni Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat juga kebagian, kita adakan pergelaran di Bayan waktu itu. Begitu pergelaran, MC-nya sakit. MC-nya sakit malam itu. Terus kepala seksi saya namanya Agus Putus, almarhum. Coba Pak Sahnan. Oh iya, saya belajar. Langsung jadi MC. Langsung luar biasa. Langsung saya jadi MC. Begitu saya jadi MC lama-lama
Yuh, jadi guru juga cepet, kita bisa enak jadi guru. Jadi MC juga ternyata enak. Iya. Sampai sekarang Sampai saya sekarang. sering diundang jadi MC. MC. Nah, yang masalah hadat Ya, juga saya terus diundang. Sarjana hukumnya ditaruh di bawah meja. Bawah meja. Tatkala diperlukan baru kita anu. Iya. Dan pernah saya berseteru sama oknum jaksa dulu. Pernah. Tapi kita bisa damai. Ya, bisa damai. Keluar ilmu hukumnya Iya, di sana itu. Nah, gitu. Ya. Ya, teman-teman, mungkin itu aja saya ngobrol sama beliau. Nanti suatu saat saya akan coba untuk saya pengen memaksa beliau ini untuk bermain wayangnya, dan coba akan saya shoot lagi, dan saya akan coba tunjukkan kepada teman-teman semua bahwa ini loh, bahwa di Lombok Barat tuh ada Wayang kreasi. Papu Icung. Papu Icung yang mempunyai di luar pakem pewayangan yang ada. Yang belum saya jelaskan Ya, tadi sebelum silakan. ditutup, tokoh Papu Icung itu sebenarnya itu saya tokoh Dasenagung yang dia sebenarnya pahlawan tidak dikenal. Oh gitu. Jadi terkait dengan terbunuhnya Jenderal Van Ham yang katanya itu adalah karena perlawanan rakyat di Jalan Miru, Ya, Miru. di perempatan Ya, Cakra itu, ya, perlawanan rakyat. Memang Papu Icung ini juga seorang yang pemberani. Sesungguhnya saya diceritakan oleh saya punya papu. Papu saya sendiri, yang papu saya itu adalah, papunya adalah Papu Icung itu. Bahwa dia yang melempar pakai keris, namanya keris Dewi Mas Pakel. Dia lempar Jenderal Van Ham itu pada saat dia keluar di kebun raja itu. Pada saat antara setelah selesai sholat subuh itu kan masih gelap. Dia tunggu, dia mau jalan-jalan pakai kuda, dilempar pakai keris itu. Akhirnya terjadilah perlawanan itu sampai sampai sisa-sisa pasukan Belanda itu juga lari ke Ampenan, kan bukan Ampenan, karena wilayah ke barat. Jadi Papu Icung menjadi target untuk ditangkap. Dan yang lucu, unik, bodoh, pada saat Campur-campur. pada saat dia berhasil membunuh Van Ham itu. Kenapa saya bilang membunuh Van Ham? Karena diceritakan seperti itu saya punya kakek. Jadi ada 2 koper di ruang kerja Jenderal Van Ham itu dibawa lari. Dikira berisi pakaian. Ternyata isinya adalah golden. Uang. Bali dan Nusa Tenggara dibangun sama Papu Icung. Begitu sampai Agung di Arong-Arong itu, termasuk juga masih ada hubungan keluarga sama Ahyar Abduh, almarhum wali kota. Jadi begitu dia dibuka koper itu, ternyata dia berkatakan, oh ini jeluang. Dia enggak tahu kalau itu uang. Karena dekat bulan Maulid, akhirnya uang itu dipakai untuk hias jalan. Dia pakai tempel baren bebek. Baret dapur, pawon, pokoknya jadi hiasan. Betapa marahnya Belanda kan. Begitu 3 bulan kemudian datang sweeping cari uang itu, ternyata akhirnya Dasenagung dibombardir oleh Belanda. Dibombardir Dasenagung. Akhirnya saya berani katakan, bukan Bandung saja lautan api, tetapi Dasenagung juga lautan api. Betul. Nah, akhirnya dia lari ke Sesele, Papu Icung dikejar juga sama pasukan Belanda sampai ke Sesele, karena dia bawa keris itu. Berhasil juga dibunuh seorang kolonel di Sesele, sampai terjadi bergelepukan di Sesele Kebon Rusak. Namanya ke Sesele Kebon Rusak namanya. Sesele Kebon Rusak. Waktu itu Pak Warsito, gubernur kita, yang merubah dia menjadi Kebon Indah. Tapi sebenarnya harus tetap kebun rusak, karena itu punya nilai sejarah. Betul. Sampai rusak berat kebun itu dipakai untuk bergelepukan oleh Belanda. Iya. Ya, mungkin itu aja ya, teman-teman. Nanti kapan-kapan saya akan coba shoot untuk menampilkan beliau waktu mendalang. Nanti next saya akan coba upload lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.